Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah masuki pertemuan kelima, di mana di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat, kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah tabel dan layout. Khusus di pertemuan kelima hari ini, kita akan belajar bagaimana memformat sebuah laporan dan dokumen resmi. Untuk modul sendiri sudah saya share di Google Classroom. Silakan Anda unduh, dibaca dan dipahami isi materinya. Karena hal tersebut akan memudahkan Anda dalam mengerjakan latihan yang akan kita kerjakan hari ini. Baik, kita langsung saja masuk pada latihannya. Silakan dibuka modulnya. Kita buka di halaman 10. Nah, di halaman 10 ini kita ada latihan 4. Di mana di latihan 4 ini kita akan membuat sebuah daftar isi. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan. Coba dikerjakan latihan 4 ini. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu Microsoft Office-nya, Microsoft Word 2013. Setelah itu kita baca ketentuannya dan kita kerjakan. Di sini ada sebuah teks. Coba kita ketik dulu teks yang ada di sini, kemudian kita tambahkan style yang diperintahkan. Di sini ada style heading 1 dan style heading 2 untuk judul dan subjudul. Silakan diketik. Kita kerjakan sama-sama. Baik, setelah kita ketik teks yang ada di latihan 4, coba kita rapikan dulu paragrafnya. Kita pakai justify. Kemudian di sini untuk judul dan subjudulnya kita menggunakan style heading 1 dan style heading 2. Kita gunakan style heading 1 untuk judul dan subjudulnya style heading 2. Kemudian coba kita berikan font color warna merah di paragraf yang sama dengan judul. Di sini Carl Johnson atau bisa disebut CJ, kita beri warna font color warna merah. Posisinya ada di tab home, kemudian di menu font di sini ada font color. Kita beri warna merah. Oke, ini yang poin A sudah selesai ya. Sekarang poin B, pindah ke halaman baru. Masih dengan teks yang sama, tetapi judulnya berbeda. Kemudian style headingnya pun kita menggunakan style heading 2. Silakan kita enter masuk ke halaman 2. Dikarenakan teksnya masih sama, kita copy paste saja biar cepat. Kemudian untuk judulnya kita ganti di sini menggunakan judul yang sudah ada di ketentuan. Kita beri font color di sini.
sama warna merah ya. Bebas terserah menggunakan warna merah, biru atau kuning terserah. Karena di sini di modul latihan 4-nya menggunakan warna merah, kita gunakan warna merah saja. Kemudian jangan lupa di sini judulnya menggunakan heading 2. Oke, kemudian kita masuk ke halaman ketiga. Berarti yang poin B sudah selesai ya. Untuk poin C kita masuk halaman 3. Masih dengan tag yang sama, judulnya berbeda. Di sini kita beri heading 3 untuk judulnya. Kemudian font colornya kita beri warna merah lagi. Oke, yang poin C sudah. Sekarang kita masuk poin D. Masih sama, kita masuk ke halaman baru dengan teks yang sama. Kita beri judulnya. Untuk judul kita beri heading 3. Kemudian font color. Oke, poin D sudah selesai. Sekarang kita masuk poin E. Kita masuk di halaman ke-5. Judulnya menggunakan heading 2. Dan ini font color. Oke, sudah selesai ya. Di sini hanya sampai poin E, yaitu sampai 5 halaman. Untuk proses selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar isi. Bagaimana cara membuatnya? Kita buka modul, kemudian coba kita buka di halaman 9 ya. Nah, di sini di poin B dijelaskan cara membuat daftar isi atau table of contents. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik pada lokasi di mana Anda ingin membuat table of content dimulai. Kemudian klik tab reference. Kemudian di sini ada galeri table of content. Ada dua pilihan, automatic table 1 atau automatic table 2. Bebas kita ingin milih yang mana. Kemudian ada juga di sini yang namanya manual table. Jadi selain automatic table 1 dan 2 ada juga manual table. Manual table ini tidak menggunakan teks dari dokumen utama dan tidak bisa diupdate secara otomatis, sehingga hanya cocok untuk dokumen yang tidak memiliki paragraf heading. Karena kita di latihan tadi menggunakan heading, maka tidak cocok kita menggunakan manual table. Maka kita akan menggunakan automatic table 1 atau automatic table 2. Baik, coba kita kerjakan. Di sini langkah yang pertama, kita masuk ke table of contents. Ada di tab reference. Nah, ini kemudian kita cari menu table of content. Ini. Sebelum kita masuk ke table of content, tadi di sini perintahnya lokasi di mana Anda ingin membuat table of content. Nah, di sini kan di halaman 5 terakhir kita membuat. Coba kita buat di halaman ke-6. Di enter. Sebelum masuk ke table of content. Nah, ini masih kosong ya di halaman 6. Nah, baru kita masuk di table of content. Nah, tadi ada pilihan automatic table 1 atau table 2. Kemudian ada manual table. Karena kita menggunakan heading, maka menggunakan automatic. Kita pilih yang table 1 saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ubah saja di sini kontennya menjadi daftar isi. Kita ganti fontnya menggunakan Times New Roman. Kemudian kita beri bold. Nah, maka daftar isi yang kita buat sudah selesai. Coba kita kembali ke modul tempat. Nah, sama kan? Nah, ini menggunakan
menggunakan style heading untuk daftar isi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menggunakan manual table? Jika ingin menggunakan manual table, caranya mudah. Kita masuk ke menu reference yang tadi kita buat, kemudian pilih table of contents dan pilih manual table. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita harus mengetik secara manual. Contohnya saja di sini, coba kita buat daftar isi. Kemudian untuk judul, contoh saja di sini kita coba buat bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian subjudulnya latar belakang. Nah, seperti itu ya. Ini khusus yang manual table. Sekarang karena di sini di manual table hanya terbatas, hanya sampai halaman 6. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan halaman baru? Mudah saja, kita enter dulu. Kemudian kita ambil, kita ingin membuat judul atau subjudul. Di sini ada level 1, level 2, level 3. Masing-masing level ini beda-beda. Untuk level 2 agak menjorok ke kanan, level 3 lebih menjorok lagi ke sebelah kanan. Coba kita buat untuk judul yang level 1 dulu. Caranya mudah, kita copy saja. Copy, kemudian kita paste di bawah sini. Kita ganti contohnya misalkan bab 2 ya. Landasan teori. Nah, ini halamannya kita ganti aja halaman 7. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana cara membuat daftar isi. Bagi yang sebelumnya masih bingung atau masih kesulitan untuk membuat daftar isi, baik untuk tugas maupun proposal penelitiannya. Nah, ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat daftar isi. Jadi ada pilihan, bisa menggunakan automatic atau manual. Automatic menggunakan style, dan yang manual kita ketik sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita membuat daftar isi, kemudian untuk titik-titiknya kita buat secara manual. Itu tampilannya tidak akan bagus, karena di Microsoft Word sendiri sudah disediakan untuk membuat daftar isi, namanya table of content. Jadi lebih memudahkan untuk kita membuat daftar isi. Oke, karena di sini perintahnya kita membuat daftar isi menggunakan style heading, kita kembalikan lagi ke semula. Kemudian jangan lupa kita menyimpan latihan yang sudah kita buat ini. Kita simpan dulu. Misalkan kita sudah membuat foldernya terlebih dahulu ya. Kita buat nama filenya di sini naskah daftar. Jika sudah, kita save. Baik, silakan dikerjakan latihannya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit, mudah sekali, karena di Microsoft Word 2013 ini sudah disediakan fitur-fiturnya. Jadi tinggal kita menggunakannya saja. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar Google Classroom atau di forum WhatsApp Group. Baik, silakan dikerjakan latihannya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Dengan ini saya cukupkan sampai di sini latihan 4-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.